Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan menyampaikan materi tentang mencegah penyakit screening di apotek dengan anggota kelompok Khairo Hairunisa dengan akhiran NIM 153, Wafi Kotul Aziza dengan akhiran NIM 154, Afifah Sri Utami dengan akhiran NIM 155, Ikrimah Maulafida dengan akhiran NIM 156, dan saya sendiri Vivien Arifiani dengan akhiran NIM 157. Ines, Kras, dan Carol Armour. Screening merupakan cara yang sistematis dari proses pengecekan untuk orang-orang yang sebelumnya tidak pernah melakukan tindakan medis atau konsultasi ke medis untuk suatu kelainan. Untuk mengidentifikasi individu yang cukup beresiko terhadap kelainan tersebut untuk menjamin penyelidikan lebih lanjut. Screening ini bisa digunakan untuk mengurangi risiko suatu kondisi dan komplikasinya, namun tidak juga menjamin perlindungan secara total. Screening digunakan untuk penyelidikan lebih lanjut dan perawatan yang perlu dilakukan oleh seorang pasien. Ada 3 pendekatan screening, yaitu berbasis populasi. Berbasis populasi ini digunakan untuk menyaring semua orang tanpa terkecuali. 2. Berbasis selektif. Berbasis selektif ini untuk menargetkan atau memprioritaskan kepada kelompok yang memiliki resiko yang tinggi. 3. Berbasis deteksi kasus oportunistik. Deteksi kasus oportunistik melibatkan penyediaan cek kepada individu selama pertemuan rutin dengan tenaga medis. Menilai efektivitas screening. Validitas uji screening ditentukan dengan sensitivitas dan spesifitasnya. Sensitivitas yang tinggi dapat menunjukkan jika uji screening yang dilakukan berhasil atau menghasilkan data orang-orang atau pasien yang benar-benar memiliki penyakit. Screening efektif atau tidaknya tergantung pada pendekatan yang digunakan. Karena jika pendekatan berbasis populasi sangat mahal dan kurang efisien karena prevalensi yang cukup rendah di masyarakat. Bukti efektivitas program penyaringan. Banyak bukti manfaat screening tidak langsung berasal dari uji klinis di mana orang-orang yang diidentifikasi melalui tes screening yang diacak untuk diobati atau tidak. Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan hasil positif dan negatif dari hasil screening yang dilakukan. Dari diagram tersebut dapat diketahui nilai karakteristik ROC menggunakan perbedaan titik potong untuk hasil yang positif. Efektivitas screening hanya dapat ditunjukkan dengan uji coba terkontrol secara acak di mana satu-satunya perbedaan antara kelompok intervensi dan kontrol adalah paparan tes screening itu sendiri. Apoteker komunitas memiliki banyak peluang untuk ikut andil dalam tes screening oportunistik dan untuk ikut andil dalam program screening nasional. Saat ini, apoteker diidentifikasikan memiliki peran utama karena apoteker lebih unggul daripada profesi kesehatan lainnya. Screening untuk diagnosis penyakit tidak menular. Diabetes tipe 2 merupakan penyakit tidak menular yang paling umum terjadi di masyarakat dan merupakan penyebab kematian keempat atau kelima di negara maju yang timbul dari penyakit kardiovaskular. Dalam keadaan pradiabetes, seseorang mengalami gangguan toleransi glukosa atau gangguan gula darah puasa, kerusakan pembuluh darah dan syaraf. Jika dihubungkan dengan screening yang tepat untuk penyakit diabetes tipe 2 adalah deteksi oportunistik, karena screening individu berisiko tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode screening untuk diabetes. Tes screening untuk diabetes tipe 2 meliputi kuesioner penilaian risiko, tes biokimia dalam bentuk pengukuran glukosa darah, dan kombinasinya. Skor risiko berdasarkan kombinasi faktor risiko semakin banyak digunakan sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi orang yang harus menjalani tes glukosa darah. Yang kedua, peluang untuk screening apotek. Apotek komunitas menyediakan situs web untuk ini dengan jaringan profesional kesehatan yang mudah diakses, luas, dan terlihat. Yang penting, apoteker komunitas dapat mengakses populasi luas yang tampaknya sehat, yang jarang berhubungan dengan dokter umum atau perawat dan konsumen. Bukti pemeriksaan apotek. Selama dekade terakhir, sejumlah program screening diabetes berbasis apotek komunitas telah diuji coba, dan diimplementasikan. Sebuah survei nasional apotek komunitas Australia pada tahun 2002 melaporkan bahwa sekitar 79.000 tes screening untuk glukosa telah dilakukan tahun sebelumnya dengan 22% apotek melakukan setidaknya 1 tes per bulan. Pendekatan untuk penyaringan bervariasi di seluruh pengaturan pasien perlu di-screening untuk mendiagnosis satu orang dengan diabetes. Pada tahun 2004,
Uji coba screening di 28 apotek komunitas Australia yang dipilih secara acak membandingkan kemajuan dan efektivitas biaya screening untuk faktor risiko dengan tes centang saja dengan langkah 1 dan 2 dari proses screening berurutan yang diuraikan pada tabel. Berikut merupakan tabel screening diabetes mellitus. Penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler adalah penyebab utama kematian, morbiditas, dan kecacatan di negara maju dan berkembang dan menimbulkan beban klinis, ekonomi, dan kesehatan masyarakat yang sangat besar dan meningkat. Secara global, diperkirakan 17,5 juta orang meninggal karena penyakit kardiovaskuler pada 2005, mewakili 30% dari semua kematian. Sejumlah faktor risiko signifikan yang dapat dimodifikasi mempengaruhi perkembangan penyakit, termasuk penggunaan tembakau, diet yang tidak sehat, dan aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemia, dan diabetes. Selain itu, bukti menunjukkan bahwa intervensi gaya hidup yang tepat waktu dan berkelanjutan dan bila diberlakukan terapi obat akan mengurangi risiko kejadian kardiovaskular, sehingga mengurangi morbiditas, mortalitas, dan kecacatan dini. Jadi seperti halnya diabetes tipe 2, screening oportunistik untuk individu yang risiko tinggi untuk penyakit kardiovaskuler direkomendasikan dan sarana yang berguna untuk mendeteksi faktor risiko. Darah abnormal, lipid, dan glukosa darah. Metode screening untuk risiko penyakit kardiovaskuler. Pengembangan grafik prediksi risiko berdasarkan kombinasi faktor risiko individu untuk memperkirakan risiko kardiovaskuler total merupakan kemajuan besar karena memberikan dasar yang lebih rasional untuk keputusan klinis. Tentang siapa yang harus menerima pengobatan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, sekarang ada bukti kuat bahwa pendekatan ini dapat memprediksi risiko penyakit kardiovaskuler individu dengan akurasi yang masuk akal di berbagai negara. Sebagian besar alat faktor risiko didasarkan pada serangan faktor risiko yang serupa dan menggunakan persamaan prediksi risiko yang diturunkan dari studi epidemiologi. Yang paling umum adalah Framingham Heart Study. Grafik dan tabel risiko menggunakan kategori usia yang berbeda, durasi penilaian risiko, dan profil faktor risiko. Perlu dicatat bahwa skor risiko harus divalidasi dalam suatu produk. Perlu dicatat bahwa skor risiko harus divalidasi dalam satu populasi dan dapat diprediksi secara berlebihan pada populasi berisiko rendah dan prediksi rendah pada populasi berisiko tinggi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Peluang untuk screening apotek. Peluang untuk screening apotek komunitas berhak menyediakan layanan screening. Apoteker sendiri tidak perlu melakukan screening atau bisa juga menggabungkan dengan review obat. Sebuah penelitian di Kanada membuktikan bahwa apoteker memiliki keterlibatan yang berdampak positif pada kepatuhan terhadap obat-obatan dan meningkatkan kadar lipid di masyarakat. Penelitian tersebut menggambarkan kelayakan screening untuk penyakit kardiovaskular dan diabetes baik di apotek komunitas atau sebagai layanan penjangkauan. Apoteker komunitas didorong untuk menyediakan program screening penyakit kardiovaskular nasional di Inggris. Bukti pemeriksaan apotek, program screening penjangkauan farmasi yang berhasil juga telah dilaporkan. Apoteker komunitas di Iowa, Amerika Serikat dikontrak oleh 2 serikat pekerja lokal untuk melakukan screening risiko penyakit kardiovaskular pada anggota mereka di Iowa Serikat Pekerja. Hasil yang didapat adalah dari 96 pekerja yang di-screening, 56 memiliki faktor risiko penyakit kardiovaskular dan 37 memiliki diabetes. Istilah kanker memiliki sekelompok penyakit yang di mana sel-sel abnormal dalam tubuh tidak dihancurkan oleh mekanisme kontrol normal. Keberhasilan pengobatan terkait dengan jenis kanker dan perkembangannya. Screening di awal proses penyakit merupakan pilihan penting untuk pengobatan dan untuk menunda perkembangan penyakit atau menghilangkannya dalam jangka panjang. Prevalensi kanker bervariasi antar negara. Di seluruh dunia, kanker dengan kelangsungan hidup 5 tahun tertinggi adalah testis 97%, tiroid 93%, melanoma 92%, payudara 88%, dan prostat 85%. Meskipun penyebar kanker banyak dan masih banyak penyebab lain yang mungkin masih dapat diidentifikasi, sejauh ini kontribusi utama kanker yang diukur sebagai risiko yang dapat
diatribusikan adalah tembakau. Metode screening untuk kanker, ada 4 program penyaringan yang tersedia saat ini untuk kanker serviks, menggunakan tes Papa Nicolau atau PAP untuk mendeteksi kelainan pada serviks dan kanker payudara dengan menggunakan mamografi. Sedangkan untuk deteksi kanker usus menggunakan tes darah gaib tinja atau FOBT dan menggunakan kadar antigen spesifik prostat PSA dalam darah untuk mendeteksi kanker prostat. Peluang untuk screening apoteknya yaitu apotek komunitas adalah salah satu situs yang paling sering dikunjungi di mana profesional kesehatan bekerja dan karena itu merupakan peluang untuk screening. Biasanya tidak ada biaya yang terkait dengan mengunjungi apotek dan orang sering berkunjung ketika relatif sehat. Namun bagi apoteker untuk menghadapi tantangan screening kanker berbasis masyarakat diperlukan program pendidikan dan pemberdayaan basis pengetahuan di bidang ini tidak tradisional untuk farmasi dan kurangnya pengetahuan dapat menjadi hambatan untuk terlibat. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya bukti pemeriksaan apotek. Dalam sebuah program Nipraksa, AS Apotek mendaftarkan pasien berpenghasilan rendah yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan. Dalam program screening untuk mamografi dan PAP smear, apoteker juga memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pemeriksaan payudara sendiri, kebutuhan pemeriksaan klinis, dan mamografi. Jadi, intervensi dan keterlibatan apoteker meningkatkan screening yang dimulai pasien. Area potensial lainnya untuk penyaring apotek. Instrumen farmasi khusus untuk menyaring orang yang beresiko memiliki kesehatan tidur yang buruk telah dikembangkan. Sebelum ini, screening untuk kesehatan tidur yang buruk dilakukan dengan buruk dan dari instrumen yang tersedia. Tidak ada yang valid untuk pengaturan apotek. Karena penelitian di Australia menemukan bahwa 62% orang yang di-screening beresiko, pentingnya mengembangkan area screening ini tidak dapat diremehkan. Selanjutnya, screening dalam kondisi yang ada dan pada populasi yang beresiko tinggi asma. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan dan ekspresi asma adalah riwayat keluarga, obesitas, jenis kelamin, paparan alergen, infeksi saluran pernapasan dini, paparan asap tembakau, polusi dalam atau luar ruangan, dan diet. Sedangkan melakukan diagnosis dini dan penggunaan obat dapat mengurangi beban masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi resiko kematian atau penyakit asma yang tidak bisa disembuhkan. Meskipun diklarifikasikan berdasarkan tingkat keparahan, ini dapat berubah seiring waktu dan sebagai respon terhadap pengobatan. Dengan demikian, lebih berguna untuk menggambarkan tingkat kontrol yang dapat dijelaskan dalam hal kebutuhan bronkodilator dan adanya gejala. Dalam hal screening, meninjau kedua faktor ini adalah metode yang paling berguna untuk menargetkan beban, penyakit, dan kebutuhan akan intervensi. Dan metode screening untuk kontrol asma yang buruk, 1. Pengukuran fungsi paru-paru karena penderita asma sering tidak merasakan gejalanya menjadi parah. Dan yang kedua, metode spirometri. Selain pengukuran fungsional ini, beberapa instrumen dapat digunakan untuk mengukur kontrol asma berdasarkan laporan gejala sendiri dari pasien. 2 alat yang umum digunakan adalah skor asma atau kuesioner kontrol asma. Versi modifikasi yang cocok untuk digunakan oleh praktisi kesehatan telah dihasilkan dari Konferensi Konsensus Asma Kanada. Tingkat kontrol asma harus digunakan untuk membuat keputusan tentang perlunya pengobatan. Peluang untuk screening apotek. Apoteker dapat dengan mudah mengidentifikasi pasien potensial dengan asma yang mereka rawat secara teratur menggunakan catatan program pengobatan pasien. Untuk menyediakan layanan yang menyaring kontrol asma yang buruk, kegiatan semacam itu adalah cara sederhana untuk memulai pendekatan populasi praktik farmasi. Bukti pemeriksaan apotek. Pemantauan dan penyaringan di apotek komunitas telah ditinjau sebelumnya. Spirometri telah berhasil digunakan di apotek komunitas. Apotek yang diberikan pelatihan yang tepat dapat melakukan spirometri dengan sukses dan menyaring fungsi paru-paru yang buruk dan kurangnya pengendalian penyakit yang optimal. Selanjutnya, penjualan alat screening dari apotek komunitas. Sejumlah kit diagnostik pengujian di rumah tersedia secara luas melalui apotek komunitas.
Ada dua jenis. Yang pertama, alat tes di mana pasien mengumpulkan sampel dan melakukan tes. Dan yang kedua, koleksi kit di mana sampel dikumpulkan oleh pasien dan dikirim ke laboratorium. Misalnya, dengan alat tes kolesterol, klien dapat mengukur kolesterol total saja atau profil lipid lengkap termasuk kolesterol lipoprotein desisten tinggi, kolesterol lipoprotein desisten rendah, dan trigliserida. Namun, hasil tesnya adalah tergantung variabilitas dan juga harus dipertimbangkan dalam konteks faktor risiko lain untuk penyakit kardiovaskuler dan selalu didiskusikan dengan profesional kesehatan. Untuk screening kanker usus besar, saat ini ada dua jenis FOBT, guaiac dan imunokimia yang tersedia di apotek. Tes guaiac mengharuskan pasien untuk mengubah diet dan obat-obat mereka dan memerlukan sampel dari 3 gerakan usus yang terpisah. Tes imunokimia umumnya lebih dapat diterima karena tidak ada perubahan pada diet atau pengobatan pasien yang diperlukan dan sampel hanya diperlukan dari 2 gerakan usus yang terpisah. Meskipun FOBT bukanlah tes diagnostik yang paling akurat untuk kanker usus, penggunaan didukung oleh bukti. Saat ini FOBT adalah metode termurah dan paling dapat diterima dan tersedia untuk screening populasi. Meskipun kit diagnostik mandiri, nyaman, dan mudah digunakan, ada pesan kuat yang harus dikomunikasikan kepada pembeli dimanapun. Hasil yang pengujian tergantung pada keakuratan petunjuk pabrik yang diikuti oleh karena itu dapat bervariasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ikrimah Maula Fida. Selanjutnya, masa depan screening apotek. Screening penyakit tidak menular adalah kegiatan kesehatan masyarakat, di mana apotek memiliki peran yang diakui, sah, dan berharga untuk dimainkan. Keterlibatan proaktif di dalam toko atau program jangkauan screening terkait dengan tindak lanjut kegiatan promosi kesehatan tampaknya menawarkan model terbaik untuk mencapai dampak yang signifikan pada hasil kesehatan masyarakat. Tingkat keterlibatan apoteker dalam screening sangat bervariasi di berbagai negara dan pengaturan. Dengan banyak program saat ini hanya ditawarkan dalam kerangka penelitian. Tidak diraukan lagi ada ruang lingkup yang signifikan untuk meningkatkan partisipasi dalam praktik farmasi rutin. Jika apotek menawarkan program ini, mereka harus memastikan bahwa program tersebut memenuhi standar praktik profesional yang disyaratkan sehubungan dengan pelatihan, jaminan kualitas peralatan dan proses pengujian, konseling pasien, catatan, rujukan, dan tindak lanjut. Tantangan masa depan akan fokus pada perkembangan lebih lanjut dalam bioteknologi dan munculnya tes baru untuk berbagai kondisi. Apotek perlu mendefinisikan perannya dalam penerapan teknologi yang muncul ini dalam screening penyakit yang tidak terdiagnosis. Standar praktik profesional Federasi Farmasi Internasional untuk screening dan deteksi kasus. Pertama, latihan staf untuk memastikan kompetensi berkelanjutan dan penggunaan peralatan, prosedur operasi standar yang harus diikuti, minimalisasi risiko, interpretasi hasil, dan batasan berbagai tes. Yang kedua, melambangkan program jaminan kualitas yang mencakup peralatan dan prosedur untuk memastikan keakuratan hasil. Yang ketiga, simpan hasil tes termasuk rincian lengkap pasien dengan cara yang tepat di apotek, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data yang relevan dan kode profesi standar profesional dalam kaitannya dengan kerahasiaan. Yang keempat, menyediakan fasilitas yang sesuai untuk setiap aspek pelaksanaan pengujian, untuk pemisahan, penyimpanan, dan pembuangan limbah medis, dan untuk menangani tumpahan dan cedera termasuk tertusuk jarum yang tidak disengaja. Yang kelima, pastikan bahwa informasi tentang hasil tes dan konseling individu yang tepat dapat dilakukan di lokasi yang memberikan privasi. Yang keenam, bekerja sama dengan dokter dan profesional lain yang memberikan perawatan kesehatan kepada mereka yang menggunakan layanan pengujian yang disediakan apotek, paling tidak menyetujui kriteria rujukan yang relevan. Yang ketujuh, dapatkan persetujuan dari seseorang sebelum melakukan tes titik perawatan yang mengharuskan pengambilan sampel tubuh cairan dan otorisasi dari individu sebelum mentransmisikan hasil tes kepada pihak lain, termasuk dokter atau penyedia layanan kesehatan lainnya. Dan dengan tidak adanya seperti itu, otorisasi untuk menasihati individu untuk mencari nasihat medis jika apoteker menganggap itu perlu. Yang terakhir, memastikan bahwa asuransi ganti rugi profesional yang diadakan mencakup semua aspek penyediaan layanan,
penyaringan, dan pengujian yang diberikan, menginformasikan pasien dengan penyakit kronis ketika tes tindaknya diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok 15. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.